Pak B akan membahas tentang emas, sektor incaran kala resesi. Jadi ketika resesi itu nama sebagai incaran. Incaran siapa? Ya bisa investor, bisa toko emas dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang punya uang yang biasanya diletakkan di suatu instrumen investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubedi, masih membahas seputar emas. Pak B berbagi ilmu, berbagi pengalaman, terus story, agar apa? Agar nanti semuanya juga bisa sukses ya, bisa sukses bareng-bareng untuk menahan sedikit untuk investasi untuk masa depan yang lebih baik, masa depannya lebih cerah, masa depan lebih aman, lebih tenang. Oke, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Pak B, di channel Ahmad Jubedi membahas seputar emas. Ada beberapa bahasan yang lain itu sebagai variasi begitu ya. Pak B membahas tentang pendidikan, tentang perkebunan, tentang budidaya dan lain sebagainya. Tapi titik poinnya adalah tentang emas. Pak B akan berusaha untuk menjadi spesifik ya. Nah, walaupun tadinya generalis menjadi spesialis, menjadi unik dan lain sebagainya. Sehari-hari Pak B juga mengajar, tapi juga praktek tentang investasi. Walaupun masih kecil, tapi sudah menikmati hasilnya. Makanya ini adalah sebagai ajang untuk share ilmu, sharing ilmu agar apa? Agar kedepannya bagi yang pemula nanti siap-siap, bagi yang sudah punya tabungan, punya investasi diteruskan. Bagi yang masih ragu-ragu semoga menjadi mantap, menjadi lebih baik. Bagi yang kurang mantap ya nanti dimantapkan. Oke, kami Pak B akan membahas tentang emas, sektor incaran kala resesi. Jadi ketika resesi itu nama sebagai incaran. Incaran siapa? Ya bisa investor, bisa toko emas dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang punya uang yang biasanya diletakkan di suatu instrumen investasi. Ketika keadaan ekonominya kurang baik, resesi, geopolitik yang tidak baik seperti sekarang ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Para investor itu meletakkan atau membeli emas untuk disimpan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga emas semakin tinggi. Bahkan di bulan-bulan ini, di awal-awal tahun 2023, emas di atas 1 juta per gram untuk logam mulia atau untuk emas batangan antam yang 24 karat ya, atau 9,99%. Tuh, oke. Nanti diprediksi ada berapa? Diprediksi karena banyak permintaan emas sebagai safe haven ya. Sekali lagi Pak B mengulang-ulang, itu emas sebagai safe haven atau investasi yang sangat aman, rendah resiko. Memang kenaikannya tidak signifikan kalau jangka pendek, tapi percayalah kalau dalam jangka panjang itu kenaikannya signifikan. Naik terus dalam jangka panjang. Kalau Anda pemirsa bisa teliti dari tahun 2010 sampai sekarang 2023 sudah naik berapa? Dulu harganya berapa, sekarang harganya berapa? Apakah emasnya yang stabil atau rupiahnya yang turun? Nah itu bisa dilihat. Sekarang sudah 1 juta lebih per gram. Nah, berapa buybacknya? Buybacknya juga mengikuti. Jadi sekitar 900 berapa per gram. Bisa dicek di situs-situs resmi di logamulia.com atau Indogul dan sebagainya. Oke, ekonomi market juga sedang tidak baik-baik saja. Situasi geopolitik juga tidak baik-baik saja. Demand and supply. Nah, jadi permintaannya itu sekarang banyak karena beberapa negara membeli emas untuk cadangan devisa. Sehingga Pak emas menjadi incaran skala resesi. Itu untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa itu jaga-jaga. Agar apa? Agar dalam sebuah negara tetap berjalan dengan baik, rakyatnya tetap nyaman gitu, tidak terjadi goncangan. Kecuali pada negara-negara yang memang lagi berkonflik misalnya ya, seperti Rusia dengan Ukraina, itu kan berkonflik. Itu
akan mempengaruhi rantai pasok seluruh dunia, karena dia kan sebagai sumber energi dan juga sebagai sumber makanan dunia. Jadi ketika di sebuah negara itu terjadi hal yang tidak diinginkan, itu akan mempengaruhi rantai pasok dunia. Nah, ketika keadaan ekonomi dan politik tidak baik-baik saja, emas adalah pilihan kita. Jadi kalau bagi individu ya, yaitu yang mulai ya sekarang juga diambil yang paling kecil, yang mudah, yang paling mudah. Ya, jadi tidak usah berpikir yang tinggi-tinggi, tapi yang jelas adalah emas itu adalah jangka panjang. Jangka panjang, tetapkan tujuannya apa, jangkanya berapa, tiap bulan berapa, atau tiap minggu berapa, mau dalam bentuk fisik atau mau dalam bentuk tabungan. Nah, cari tabungan, atau kalau dalam bentuk tabungan digital cari aplikasi penyedia itu yang legal yang diawasi Bapepti, yang punya izin Bapepti atau OJK dan sebagainya, sehingga ketika terjadi sesuatu kita masih ada yang menjamin. Tapi ketika aplikasi yang ilegal, jadi ketika terjadi sesuatu tidak ada yang bisa menjamin keadaan investasi kita. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi cari yang kecil, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa, bahkan kalau di aplikasi Mas Brandon itu mulai 10.000 itu bisa. 10.000 bisa. Nah, kalau nggak mau repot ya mungkin 10.000 ditabung jadi 100.000 dimasukkan, atau 100.000 tabung jadi 1 juta dimasukkan, terus menerus sampai tujuannya tercapai. Ini bukan masalah penghasilan berapa, bukan, tapi masalah kesadaran untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sukses, masa depan yang kita inginkan. Nah, misalnya kita inginkan mau beli mobil, kita inginkan mau beli tanah, mau beli sawah, mau beli kebun, mau beli properti, mau beli rumah atau bangun rumah, atau umroh, atau biaya daftar haji dan lain sebagainya. Itu akan sangat baik ketika kita merencanakan dengan baik. Salah satunya adalah emas. Salah satunya ini ya, karena kan jangkanya kan panjang. Tapi kalau jangkanya pendek, setahun 2 tahun, tidak rekomendasi begitu ya. Nah, jadi kalau sekarang terus dijual. Tapi kalau untuk simpanan cadangan darurat ya nggak apa-apa, daripada uangnya habis, mendingan diemaskan. Kan begitu. Jadi daripada emasnya habis, mendingan diemaskan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau terjadi sesuatu, kita itu punya cadangan. Bahkan dalam perencanaan keuangan, misalnya kalau single itu kan 6 kali pengeluaran bulanan yang dicadangkan. Kalau sudah berkeluarga 12 kali, 9 sampai 12 kali. Sehingga ketika terjadi apa-apa, kita sendiri atau kalau sudah berkeluarga akan aman dengan dana darurat tersebut. Sembari mencari hal atau mencari pekerjaan, misalnya diresign, mencari hal yang lain sampingan dan sebagainya, untuk tetap melanjutkan kehidupan yang kita hadapi sekarang. Jadi tadi itu bisa tiap bulan ya, bisa tiap bulan. Kalau kita itu punya penghasilan tetap tiap bulan pokoknya sisihkan 500.000 per bulan, atau 1 juta per bulan, atau 2 juta per bulan, atau 10 juta per bulan, terus. Nanti tujuannya mau apa. Jadi bisa tiap berapapun harganya. Nah, itu bisa 2 macam ya, bisa 2 macam. Yang pertama, kalau misalnya mau gramnya ya misalnya per 2 gram, per 2 gram, per 2 gram, atau 1 gram itu kan dalam bentuk fisik. Tuh, Pak, kan mahal. Iya, mahal kalau kepingannya kecil. Sudah Pak bahas di konten lainnya, berapa kepingan favorit. Nah, terus kepingan kecil dan besar itu harganya berapa. Terus bagaimana buybacknya sudah ada di konten Pak B selanjutnya. Jadi bisa beli langsung banyak. Nah tadi ya, bisa beli langsung banyak, bisa beli kecil-kecil bentuk fisik, atau kalau sesuai dengan rupiahnya ya beli dalam bentuk digital atau saldo. 1,1, 1,5 gram nggak masalah, nanti ketika sudah terkumpul bisa dicairkan dalam bentuk emas fisik. Itu ada di konten Pak B yang lain. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Semoga setelah paham, action, dan juga komitmen jangka panjang. Sekali lagi, emas untuk jangka panjang. Emas sektor incaran kala resesi.
baik investor besar maupun kita yang baru belajar menjadi investor. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Beli simpan lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.